Berangkat dari hal yang sederhana, berkat gemblengan orang tua yang begitu keras, terkesan kejam dan baru terjawab ketika Haji Muhammad Yosutomo berangkat dari seorang bocah penjajah es mambo keliling kampung. Mampu mendirikan berbagai bidang usaha, dimulai dari usaha tambang batu bara, perkayuan, perpantaian, properti sampai perhotelan. Sangat diakui keberhasilan sebagai pengusaha hasil dari tempaan orang tua dengan disiplin yang begitu ketat, sehingga ilmu hidup yang diterima dari orang tua menjadi modal untuk perintisan usaha yang dimulai dari titik nol. Maka ia akan disiksa. Allahu Akbar. Untuk menjadi pengusaha yang mampu menjalankan perusahaan berpuluh-puluh tahun dan dinyatakan sukses, syah saja kalau diistilahkan secara keilmuan berlevel profesor atau guru besar. Sebuah pencapaian harapan tertinggi, satu perjalanan panjang berliku-liku, bukan perkara yang mudah ditempuh, sekiranya tidak dibarengi dengan tekad niat usaha kerja keras serta super ekstra disiplin dalam segala hal. Mustahil seorang Haji Muhammad Yosutomo bersandang pengusaha sukses, dan yang menjadi istimewa lagi, dilengkapi dengan pemahaman spiritual yang tidak perlu disangsikan, sehingga gerakan keagamaan pengajian rutin dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur, sangat pantas untuk memuliakan Tuhan serta merta sesuai agama Islam yang diyakini, mengajak sesama umat untuk bersolawat dan menikmati siraman ruhani dari para ulama pilihan yang dihadirkan pada tiap-tiap hotel atau masjid Cheng Ho yang didirikan Haji Muhammad Yosutomo. Itulah kebahagiaan tersendiri, merupakan kepuasan batinnya. Seorang pengusaha harus memiliki ilmu yang lengkap, biarpun punya modal tapi tidak berbakat, tidak cermat, tidak berhemat, segala usaha belum sempat berkembang dan sukses, perusahaan keburu sekarat, apalagi disikapi ketidakjujuran, perusahaan dipastikan layu sebelum berkembang. Kita bisa mengambil hikmah sebagai satu contoh seperti Haji Muhammad Yosutomo kerap kali diakui mendapat sebutan pengusaha sukses, tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Jika kita mau mengamati atau membaca sejarah bahwa Haji Muhammad Yosutomo hanyalah anak dari pelosok desa senior, orang tuanya pun bukan pula juragan kaya raya, hanyalah seorang petani garam tapi mampu menghidupi keluarga yang berjumlah banyak. Berangkat dari hal yang sederhana, berkat gemblengan orang tua yang begitu keras, terkesan kejam dan baru terjawab ketika Haji Muhammad Yosutomo berangkat dari seorang bocah penjajah es mambo keliling kampung. Mampu mendirikan berbagai bidang usaha, dimulai dari usaha tambang batu
batubara, perkayuan, perpantaian, properti sampai perhotelan. Sangat diakui keberhasilan sebagai pengusaha hasil dari tempaan orang tua dengan disiplin yang begitu ketat, sehingga ilmu hidup yang diterima dari orang tua menjadi modal untuk perintisan usaha yang dimulai dari titik nol. Siapapun harus mengakui, seorang Haji Muhammad Yos Sutomo berangkat dari tidak memiliki apa-apa, yang di kemudian hari mampu mendirikan dan menghidupkan beberapa perusahaan secara konsisten, di mana doktrin dikumandangkan secara tegas, bahwa jika aku hendak korupsi matikan saja aku ya Tuhan. Nah, itulah salah satu kunci sukses seorang Haji Muhammad Yos Sutomo sebagai pengusaha yang juga diperkuat dengan disiplin keagamaan dengan mengadakan pengajian rutin di beberapa hotel berbintang yang ia dirikan, termasuk beberapa masjid Cengho. Sangatlah tidak perlu diragukan sekiranya Haji Muhammad Yos Sutomo bukan saja sebagai sang penyemangat, tapi juga sang motivator atau sang inspirator. Setidaknya tokoh Haji Muhammad Yos Sutomo bisa dijadikan satu keteladanan untuk membuat Indonesia lebih sehat, terhormat, terpercaya, dan lebih maju ke depan. Semoga menjadi harapan bersama dalam membangun kesetaraan hidup bernusa berbangsa atas nama negara yang berdaulat. Semoga lahir berjuta-juta sosok Haji Muhammad Yos Sutomo yang sudah terukur, teruji sebagai pengusaha yang selalu mengemban amanah Pancasila secara lahir batin. Barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Namun bagi yang kufur nikmat, maka ia akan disiksa Allah. Kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi, Masya Allah, jazakallah khair, untuk semuanya antusias luar biasa. Saya sangat berpartisipasi dengan adanya forum seperti ini, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk mereka semuanya. Pada intinya dari hasil yang kita dapatkan tadi, banyak sekali hikmah daripada ilmu yang kita dapatkan, termasuk daripada khilafiyah daripada imam-imam madhab, termasuk tadi pertanyaan yang luar biasa, apa hukum salaman dengan orang yang bukan mahram. Kemudian ada lagi masalah makanan minuman yang berkah dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah untuk kita semuanya. Dan saya sangat-sangat setuju apabila ini terus menerus dilangsungkan, dan mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan yang banyak untuk kita. Pada intinya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita lagi, panjang umur, sehat selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur di akhir zaman. Menambah pemahaman dan keluasan kita terhadap ad-din, yaitu agama Islam, dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan hamba-hambanya. Itu intinya itu. Dan kita selalu berusaha istiqomah untuk menyelenggarakan pengajian dengan mengharapkan pada ustadz, habaib, ulama-ulama untuk sharing di dalam forum silaturahim pas husnul khotimah. Itulah intinya, dan ini semua kami tetap kembalikan kepada ide dasar dari Pak Haji Muhammad Yos Sutomo, yang sekarang kita selalu mendoakan semoga beliau dipulihkan kesehatannya.
Terima kasih.